tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, kita kembali lagi di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Dan di tangan kami berdua di sini udah ada buku panduan. Ini adalah panduan penggunaan Inaris. Inaris ini adalah salah satu aplikasi yang memang dikeluarkan oleh badan BNPB. Dan ini untuk kita semua warga, mungkin warga masyarakat yang tentunya harus terbiasa dengan bencana-bencana yang mungkin harus kita hadapi. Dan ini bisa di-download aplikasinya juga, di website juga ada. Artinya memberikan kita informasi lebih banyak lagi tentang ancaman bencana. Betul sekali. Nah, tapi ngomong tentang ancaman bencana nih, Pak Lilik, karena menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa yang kemarin, hujan kemarin itu baru awal. Akan ada curah hujan yang lebih tinggi lagi, akan ada ancaman-ancaman bencana yang akan datang sebentar lagi. Itu seperti apa? Ya, jadi tanggal 1 itu ada kejadian, tanggal 2 BNPB bergerak cepat nih. Kita segera mengumpulkan semua pihak yang terkait dengan ancaman bencana hidrometeorologi banjir ini. Antara lain adalah BMKG. Kemudian BMKG memaparkan nih, Ibu Kepala BMKG memaparkan kemungkinan prediksi-prediksi yang terjadi hujan ekstrim setelah ini. Nah, saya perlu sampaikan apa yang beliau sampaikan dari BMKG itu sekitar tanggal 11 sampai 15 Januari. Kemudian akhir Januari sampai awal Februari. Kemudian sekitar pertengahan Februari. Nah, ini ada tiga waktu yang kita harus sama-sama waspada supaya nanti kita tidak jadi korban begitu. Iya. Baik. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih waspada? Ya, ini kan kita sudah terjadi tanggal 1 kemarin. Ya. Ini adalah peringatan bagi kita. Kita mengambilnya ini adalah peringatan. Kita diingatkan bahwa kejadian pertama seperti ini. Nah, untuk itulah sebenarnya kita harus waspada lagi nih. Waspada lagi, apalagi tempat-tempat yang sudah kebanjiran, sudah terjadi, ini yang harus lebih kita siapkan lagi. Tadi kami sudah sampaikan sebenarnya, kita harus siapkan sekarang ini untuk antisipasi. Kita nggak bisa jangka panjang lagi, ini jangka pendek nih. Kan waktunya juga tinggal berapa hari lagi nih, kalau itu betul-betul terjadi. Artinya memang di semua tempat yang rawan bencana tadi, rawan banjir tadi, memang sudah harus direncanakan di mana sih tempat poskonya, di mana tempat evakuasinya, di sekitar sini, yang tidak terlalu jauh, yang mudah diakses, yang kemudian kalau ada bantuan datang itu bisa nampung bantuan di situ, jangan terlalu sempit. Gitu. Baik, nah Pak, ini sekarang karena kita tadi sudah mendapatkan info yang resmi dari Bapak, berkaitan dengan memang dari Bapak dari BNPB mengenai prediksi cuaca dan juga mungkin curah hujan yang akan tinggi sampai bulan Februari nanti. Nah, informasi yang bisa kita dapat itu secara resmi itu bisa kita cari di mana, Pak? Ya, jadi kalau informasi iklim, cuaca, termasuk curah hujan itu dari atau bantuan mungkin? Kalau informasi cuaca dulu ini dari BMKG. BMKG bisa juga download aplikasinya Info BMKG. Info BMKG. Atau ke webnya BMKG. Itu secara resmi akan disampaikan. Harus dipantau terus harus dipantau terus. Walaupun mereka juga udah ada rekayasa hujan, tapi tetap harus kita pantau terus. Ini semua simultan, Mbak. Jadi rekayasa dilakukan, tapi kesiapsiagaan juga penting. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian BNPB sendiri kan tidak bisa langsung nih. Tidak bisa langsung. Kita lebih banyak mendukung BPBD karena ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI. Jadi kita mendukung Provinsi DKI untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan, upaya kesiapsiagaan, termasuk kalau butuh bantuan yang ada di sana, kami mendukung itu. Kalau intinya kalau BPBD nggak ada barangnya, kita siap bantu. Apakah ada nomor tertentu Pak yang mungkin bisa dihubungi dalam waktu mungkin urgent gitu ya? Just karena in case kita nggak bisa dievakuasi, seperti perahu karet dan lain sebagainya, Pak. Saya kira nomornya ada di nomor BPBD ya. Baik. Kita nanti akan sampaikan begitu. Baik. Pak Lili, terima kasih banyak Pak Lili sudah mau bersama-sama kita di Impossible, yang tentunya dengan hadirnya Pak Lili di sini juga memberikan informasi dan juga knowledge kepada para pemirsa semuanya. Dan tentunya terima kasih banyak sekali. Selamat bekerja Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dan jaga kesehatan Pak. Sama-sama nih Pak. Ketemunya jangan di lokasi bencana ya. Jangan. Ini tugas kita bersama untuk menjaga tempat kita berada. Betul sekali. Dan yang tentunya pemirsa, kita juga memberikan informasi kepada Anda semuanya bahwa sekarang ini masih banyak juga tempat pengungsian yang masih diisi oleh warga. Dan tentunya
setelah terjadinya banjir ini yang harus diantisipasi adalah penyakit yang timbul. Nah, untuk itu kami juga akan mengajak Anda untuk beralih ke lokasi lainnya. Baik Pak, silakan Pak. Perkenalkan, saya Dr. Syafira, saya dokter umum. Nah, sekarang kita mau bahas nih mengenai topik sebenarnya nih abis banjir kayak gini, apa sih sisi kesehatan yang perlu kita perhatikan gitu. Ayo adik-adik udah pada tahu belum cara cuci tangan? Permisi dok, mohon maaf, selamat malam. Selamat malam Ibu. Hai semuanya. Selamat malam, mohon maaf mengganggu kita dari Impossible. Ini Dok? Ini maaf juga kita tadi menyelak dokter lagi bicara penyuluhan tadi. Oh iya ternyata ini memang lagi ngasih edukasi ya dok ya. Lagi edukasi nih apa sih yang perlu diperhatikan nih pasca banjir kayak gini gitu dari sisi kesehatannya. Oke baik, ini mungkin juga satu hal yang penting bisa di-share kepada pemirsa dari Impossible di sini karena memang seperti kita ketahui bahwa setelah banjir ini tentunya banyak sekali penyakit-penyakit yang ada kemungkinan akan timbul dan ini harus diantisipasi. Betul, bukan hanya kerugian materi ya, tapi kesehatan itu justru harus dijaga dan diantisipasi supaya tidak muncul bahaya-bahaya lain ya. Iya, betul. Jadi kita dengarkan sama-sama kira-kira penyakit apa saja sih dok yang mungkin bisa timbul pasca banjir? Iya, nah jadi pertama kita mesti tahu dulu nih penyakit pasca banjir tuh apa sih. Jadi penyakit-penyakit yang angka kejadiannya itu, jumlah kejadiannya itu meningkat seiring dengan kejadian pasca banjir dan juga musim penghujan gitu. Nah, apa aja sih biasanya penyakitnya itu? Biasanya tuh ada yang ditularkan lewat air ya, dan juga lewat vektor, pembawa vektor. Nah, vektor tuh agen yang membawa kumannya itu atau virus. Nah, kalau yang lewat air tuh biasanya bisa leptospirosis ya, terus ada juga demam tifoid, diare ya, bisa penyebabnya tuh ada banyak, bisa kolera, terus disentri, maupun rotavirus gitu. Jadi gejalanya itu gejala infeksi saluran pencernaan. Gitu. Terus kalau ada yang saya dengar ini biasanya penyakit kencing tikus. Nah itu yang leptospirosis tadi. Nah, kenapa sih kok bisa kencing tikus gitu ya? Karena kan dengan pasca banjir nih, airnya itu genangan air ada di mana-mana ya. Biasanya tuh terjadi karena dari kencing tikus itu atau air kemih tikus itu terbawa oleh air banjirnya ini, lalu kontak sama kulit manusia yang lecet gitu. Nah itu biasanya gitu tuh terinfeksi. Jadi leptospirosis itu. Baik, ternyata memang penyakit yang ditimbulkan itu variatif ya. Variatif sekali. Jadi ada penyakit yang memang menyerang kulit, terus juga diare kalau itu ke perut. Nah kalau diare sendiri ini mungkin karena apa? Karena memang lingkungan yang kotor tuh akhirnya apapun yang masuk ke dalam mulut ini mengakibatkan diare. Betul tuh Mas Irgi. Jadi kalau misalnya diare ini lebih karena makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kita tahu nih kalau lagi banjir kayak gini ya, lingkungan dan juga makanan dan minumannya itu sanitasinya belum tentu terjaga dengan baik ya, terkontaminasi atau tercemar. Nah biasanya transmisinya lewat itu tuh, penularannya lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi. Termasuk juga mungkin peralatan makannya ya, kayak sendok, garpu, semua harus dicuci dengan sangat bersih. Betul. Nah kalau nyamuk sendiri bagaimana dok? Nah kalau nyamuk tadi itu lebih ke arah demam berdarah denggi gitu. Nah kalau demam berdarah denggi itu dia penularannya itu lewat nyamuk Aedes aegypti namanya. Nah itu membawa virus dari lewat nyamuk. Nah kenapa sih kok nyamuk gitu? Karena kan karena pasca banjir nih genangan air ada di mana-mana ya. Nah disitulah genangan air itu tempat perkembangbiakan nyamuk itu. Makanya jumlahnya bisa meningkat selama
pasca banjir ini. Baik, ini jadi memang gitu. Harus kita ketahui semua ya bahwa ini penyakit yang mungkin akan timbul. Tapi tentunya juga kita harus mengetahui gejala apa yang mungkin harus diantisipasi. Mungkin tiba-tiba batuk, flu, terus apakah gatal-gatal kan itu mengarah ke penyakit-penyakit apa mungkin? Apalagi yang berhubungan dengan yang tadi air kotor, air banjir ya. Apalagi adik-adik di sini coba siapa yang suka berenang di banjir-banjiran? Ayo. Ini nih yang nggak boleh. Nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya berenang tapi harus mandi. Harus diapain tuh biasa kalau kita udah air banjir? Oke. Nah, tadi gejalanya dulu nih. Gejalanya dulu. Gejalanya tuh biasanya nih kalau misalnya, itu kan variatif ya, Mas dan Miss Mary ya. Gejalanya itu sangat variatif. Nah, yang perlu kita perhatikan nih waspada kalau misalnya sudah merasa demam ya, tiba-tiba ngerasa badannya panas, terus menggigil, terus sakit kepala seperti itu. Terus kalau leptospirosis tadi itu bisa lebih lanjut lagi, misalnya nih jadi nyeri-nyeri otot, terus terutama di otot betis ya. Jadi kayak kaku gitu. Jadi lebih ke nyeri gitu, daerah betis ya. Habis itu bisa juga diare ya tadi, terus mual muntah, nggak enak perut gitu. Nah itu kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, segera datang ke posko kesehatan atau dokter terdekat, tenaga medis terdekat. Kalau penyakit kulit sendiri bagaimana dok? Karena biasanya gini, orang-orang yang terdampak banjir ini jangankan pakai sepatu ya, sendal aja kadang-kadang memang dia nggak pakai karena memang dia mau membersihkan area rumah yang kena banjir. Nah, apakah itu memang juga akan ada kemungkinan terkena penyakit kulit? Tahan dulu untuk jawabannya karena kita akan mendengarkan jawaban dari dokter setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi Possible. Kalau gitu siang. Wah, malam. Salah. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.